Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1, 2, meow, meow, 3, meow, 4, meow, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah turun. Kau ke gereja seperti biasa. Jurus telunjuk maut. Celup. Habis itu jilat. Cium dulu sebelum Anda jilat. Cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ini baunya ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Waalaikumsalam. Ada 4 juga. Sudah 4. Sudah 4 yang gugur. Ini iman nih, Bang Juma, ini iman. Ya, silakan. Bang Juma itu. Iman itu hanya ada di Islam, karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya. Dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya nggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu iman, padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia baru ada kata iman. Dengar, Bung. Iman itu hanya ada di Islam. Diambil dari kata amana yu'minu, yang artinya percaya atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Itu cuma niru-niru. Iman itu hanya kata yang lagi-lagi diambil dari Al-Quran. Di Kristen itu tak ada iman. Karena iman itu adalah buah. Iman itu adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman. Yang ada hanya apa? Pisti, kepercayaan. Inikah yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si Juma kayak gini yang goblok? Jangan sampai Anda yang kelima. Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah jangan sampai Anda yang kelima. Islam yang mengagungkan si Juma kalian cerdas? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, iman itu, sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Ya. Belum Kemudian ditanya, udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata yu'minu, amanna, artinya yakin atau membenarkan. Amana, aman, atau amanah ini adalah bahasa-bahasa Quran yang dicatut, lagi-lagi diambil oleh gereja, oleh lembaga Kristen untuk menjalankan aksi tepu-tepu dengan mengambil kata iman. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman versi Kristen. Silakan. Belum ditanya udah menerangkan, kan goblok kau. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong, kalau cerdas harus gitu. Jadi jangan malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam kau, tapi goblok meminta ampun. Langsung aja nanya. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar nggak malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam. Banyak kali cerita kau. Biadab kau. Ya. Nah, silakan saudara Piti, silakan. Kayak silakan kejam-kejam. Ngomong ingat guru. kata iman yang kau pakai itu ya, itu bukan milik Kristen ya, itu milik Al-Quran. Diam aja kau, kalau nggak cerdas nggak usah banyak congor. Nanya buruan, katanya mau nanya. Banyak kan cerita kau. Nanya langsung, nanya langsung. Silakan, mana pertanyaannya? Udah nanya. Pertanyaannya.
Kayak gini lah kalian ngagung-ngagungkan Silakan. Islam. Ya, udah, ya, nanya, Silakan. guru nanya. Tengok siapa ini? Silakan Nanya, pertanyaannya Bang, dia silakan. banyak kan cerita kau. Nanya langsung udah. Tengok tuh, nyerocos saja kerjanya. Kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul, nanya. Ya, Pertanyaannya Bang, itu, silakan itu, Bang. Pertanyaannya Bang, silakan. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia nih? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada nggak? Ku bilang ada nggak? Ada nggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada nggak? Semua umat Islam itu cerdas. Contoh misalnya. Contoh misalnya kalau di Indonesia. Contoh misalnya di Indonesia. Dengarkan. Contoh misalnya di Indonesia. Anda bertanya loh. Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda tidak diam. Kau tanya dulu. Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Ku tanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung, itu siapa? Islam atau Kristen? Ku tanya dulu. Ku tanya dulu sama. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Kalau kami jelas, masa orang penemu ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong tunjukkan nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Silakan. Ini Islam. Kalian. Silakan Bang. Di room kalian kejang-kejang. Silakan. Main mute terus. Main kejang-kejang. Pertanyaannya saya sudah jawab kan. Adakah di Islam itu orang cerdas? Ku jawab. Yang menemukan ilmu matematika, Al-Khawarizmi. Terus. Sudah ku jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Terus. Di situ ada kata odino. Odino itu bahasa Yunani artinya sakit pada masa bersalin. Pertanyaan saya, kapan Paulus hamil? Sejak kapan Paulus hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Malu kalian. Agak lain ini Paulus. Pertanyaan saya, dengarkan. Galatia 4 nomor 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di kalian kejang-kejang? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. Di room kalian kejang-kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini rusak, tombolnya rusak ini. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan Galatia 4 nomor 19? Jawab. Kejang-kejang. Jangan di-mute, jangan di-mute teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok enggak malu kalian di room kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau kalian ngagung-ngagungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi? Pertanyaannya saya ulang. Berdasarkan Galatia 4 nomor 19, siapa yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi. Dia penemu ilmu matematika. Tunjukkan saya. Tunjukkan kamu datanya. Kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya goblok. Kau tahu aljabar? Kau ini. Hah? Inilah si Juma inilah kalian agungkan. Enggak, saya tahu. Menunjukkan data enggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Saya hitung sampai 5 pertanyaan saya. Sudah, anjir, udah 5. Lima yang pensiun, lumayan lah. Ya kan? Pertanyaan ini minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. 5 orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19. Di situ ada kata odino.
Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus? Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Ya. Silakan diambil alih dulu, saya nelpon dulu. Ada 01 Jenderal langsung. Iya, Pak Jokowi lagi nelpon. Silakan. Iya. Di Makassar, Ki. Iya, di Masakar, Kak. Iya, Makassar. Masakar. Lah, Guru. Masakar, Makassar. Ya, silakan, silakan. Iya.